Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Maret 2025 ya guys. Oke, kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan rahasia atau yang penuh dengan misteri ya guys. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu kira-kira rahasia atau misteri apa yang tersembunyi darimu di sepanjang bulan Maret ini. Mudah-mudahan setelah menonton readingan ini, mendengarkan pesan ini, kamu bisa jadi early bird yang mengetahui lebih awal mengenai rahasia tersebut, sehingga kamu bisa menghadapinya dengan baik guys. Karena tidak ada rahasia atau misteri yang akan bisa tersimpan selamanya. Semuanya akan naik ke permukaan tepat pada waktunya, khusus untuk kamu Leo sebelum 31 Maret ini. Oke, the first pop up card adalah Judgment. Ketika Judgment datang guys, kamu sedang diawasi dari atas. Yang ngawasin semesta, the universe is like look at you very close right now. Kayak menjelang melipir guys, melipir, memilih jalur yang salah. Sebentar lagi akan mengucapkan kata-kata yang salah, sebentar lagi akan mengambil keputusan yang salah, sebentar lagi akan bertindak yang salah. Dan Jasmine ini kayak akan sudah colek-colek kamu, jangan kayak begitu guys ya. Bayangkan kamu lagi nyetir Leo, dan kemudian ada persimpangan jalan. Kamu sebenarnya tujuannya lurus, tapi karena kamu ragu-ragu apa lewat ke kiri aja dulu ya biar lebih cepat ya gitu. Nah itu biasanya ada klakson dari sebelah, itulah Judgment guys. Maksudnya sebenarnya klakson dari sebelah ini jangan lambat gitu ya. Kamu jangan kayak di tengah itu kayak kebingungan mau belok kiri atau lurus gitu. Tapi itu sebagai pertanda bahwa keep forward, straight forward ya. Jadi tetap lurus, jangan ke kiri. Atau misalnya tiba-tiba kayak ada aja deh penghalangnya, atau yang kayak memperingatkan kamu, don't take the wrong path, don't do the wrong things, don't say the wrong word, kayak begitu. Maret ini. Jadi di Maret ini kayaknya kamu akan melakukan kesalahan besar. Kalau nggak besar guys, tidak akan datang judgment. If it's alternative about your life, there's no judgment for you. Judgment ini hanya akan datang ketika kamu mau keluar dari takdirmu guys. Itu memang sering dilakukan manusia. Bahkan ada yang akan melakukannya terus guys sampai seumur hidupnya ya. Yang harusnya dia bidang pekerjaannya ini, dia lakukan yang itu. Nah di yang itu akan selalu the tower datang berkali-kali, still the rest of their life ya. Dan kemudian itu akan karma yang harus dibereskan di kehidupan berikutnya, maybe something like that. You will choose the wrong path di bulan Maret ini katanya. Dan akan ada banyak peringatan untuk kamu Leo. Pay attention. Everything in this universe is always about message Leo. Semuanya pesan guys. Kamu makan terlalu banyak, kepala pusing-pusing, itu pesan. Artinya jangan makan yang gak sehat terlalu banyak misal gitu. Atau do something about the way you eat, the way you consume the food. Do something. Aku tidur malam Ray, begadang misalnya begitu. Kenapa ya badan aku lemas dan kemudian mataku berkunang-kunang. Badan lemas, mata berkunang-kunang, itu message guys. That's the judgment. Don't do that anymore. Mungkin kamu bukan tipe yang kuat untuk begadang, atau bukan ya, lihat umur deh guys. Bisa jadi kamu itu udah gak waktunya lagi makan makanan yang berlemak atau yang tinggi kolesterol mungkin. Atau misalnya ada kondisi kesehatan tertentu karena umur kamu itu udah mencapai titik tertentu begitu. Semakin banyak pesan yang datang ke dalam tubuhmu. That's the message, that's the judgment. Okay, pay attention. Judgment ini guys gak akan menghindari manusia. Semua kita dikasih, semua pesan itu kita bisa akses. Hanya saja apakah orang akan aware dengan pesan tersebut atau tidak, itu aja. Synchronicity, repeated number 111222333. Atau kalau misalnya kamu disuruh untuk mengambil keputusan tertentu mengenai suatu hal begitu, dan kemudian ada kayak synchronicity, kamu melihat inilah, melihat itulah yang mengarahkan kamu untuk cepat ambil keputusan. That's a message tuh ya. Tapi orang banyak yang itu hanya kebetulan. Orang-orang yang low vibration akan seperti itu guys ya. Dulu pun aku bisa berpikir seperti itu Leo. Itu hanya kebetulan. Aku habis makan sate ini, aku dulu suka makan sate kambing 45 tusuk guys, sampai 50 tusuk setiap pulang kerja.
Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi malam itu jam 12 setengah satu itu sate kambing justru lagi rame-rame, enak banget sate kambingnya guys, dekat rumah lagi gitu. Jadi pas pulang kantor mau masuk ke rumah itu harus lewat dia dulu, jadi godanya tinggi banget. Jadi itu makan 45 sampai 50 tusuk sate kambing, dan itu memang sering bikin lemas-lemas ya, bikin badan kayak gimana begitu. That's the message. Itu mah hanya kebetulan aja, aku dulu sering menggitukan, tapi baru setelah tahu, oh spiritually everything is message in this universe, you will get that message too katanya, mengenai kesalahan yang akan kamu buat ini di bulan Maret ya. Oke, aku bicara dengan banyak Leo sekaligus ya guys. Jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin guys. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga, whatever. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya. Karena masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Let's see for Leo. Hidden energy, thank you. Belum ada. Ya, oke, thank you. Ini dia guys. Somebody is coming. Create your own happiness. Oke. Create your own happiness. Jadi kayak gini guys, lagi ada masalah lah dalam hidupmu ya. Kalau kamu disuruh create your own happiness, tentunya kamu itu perlu bahagia guys. Emang penting gak sih bahagia di dunia ini? Penting lah guys, di dunia ini tuh bahagia loh guys. Kenapa? Nenek moyang kalian ngajarin di dunia ini adalah perjuangan. Iya, kasihan banget. Udahlah guys, nenek moyang kalian tuh udah meninggal, dia udah dikubur, biarlah dia dengan prinsipnya. You create your own principle, right? Oke, kakek kita, nenek kita itu orang yang kita hormati, kita hargai, yang menurut pendapat dia dunia ini adalah tempat penderitaan. Biarlah dia berpulang guys ke penguasanya, ke pemiliknya guys, dengan tenang membawa semua prinsipnya tersebut. Change your principle right now. Kata siapa dunia ini tempat penderitaan? Hah? Siapa yang bilang? Nenek tadi? Kakek tadi? Dia udah berpulang guys, jangan diingat-ingat lagi dia. Jangan diingat-ingat lagi ya. This world is the place for happiness. Sekali lagi kita bilang, Leo, dunia ini tempat bahagia. Kenapa? Because happy or not happy, it's chosen by you. Kamu yang tentukan. Jadi kalau kamu bilang dunia ini adalah tempat struggle, tempat perjuangan, tempat penderitaan tak ada habis-habisnya, mungkin karena kamu dengar nenek moyangmu tadi guys. Dan itu dikasih tahu ke kakekmu, dikasih tahu ke orang tuamu, orang tuamu ngajarin kamu atau ngasih tahu kamu seperti itu. Jadi kamu ngikutin out belief system tentang dunia ini menyedihkan. Dunia ini tempat yang kacau balau. Dunia ini tempat orang yang bayar karma lah, menghabiskan masa-masa hidup yang sulit lah. Nah, you choose to be like that. Kenapa? Happiness dan kemudian sadness itu kan pilihan. Contohnya gini guys, apalah yang paling kalian takutkan di dunia ini? Misalnya kemiskinan misalnya Leo. Enggak, kamu nggak takut kalau miskin. Kamu takutnya tuh nggak tenar aja. Kamu takutnya Leo kalau orang nggak memperhatikanmu, nggak mengagumi kamu ya. Oke, kita buat contohnya itu guys. Ada orang yang hidupnya tenang, dia bisa bahagia, nggak punya banyak kenalan, nggak terkenal di sosial media, nggak diliput infotainment, nggak sampai jadi bahan pembicaraan orang. Dia mah tenang hidupnya guys. Mungkin di desa terpencil, nggak pernah ke kota, nggak pernah ke tempat metropolitan, but they are always happy. Dan ada orang yang tenar guys, ada orang yang terkenal banget, aktris Hollywood katanya, dan kemudian influencer terkenal dengan follower atau subscribernya sosial medianya itu di atas 5 juta. Kehidupan yang glamor, kemudian dia punya banyak teman, tapi mati guys, matinya bunuh diri, ya enggak? Yang pasti dia mati bunuh diri karena ada yang salah lah sama otaknya ya. Nggak mungkin dia waras normal itu bunuh diri guys. Nah, that's the difference. Jadi orang yang akan memilih menentukan dia tuh mau bahagia atau tidak. Yang bunuh diri tadi guys, dia memutuskan dalam kesedihan. Kenapa? Mungkin old belief system. Nenek dia dulu ngajari kayak gitu, kalau dunia ini tempat penderitaan. Even kamu punya banyak teman, kamu akan menderita. Even kamu punya harta, kamu akan menderita. No, banyak teman, punya harta, nggak punya harta, atau punya mencapai target, tidak mencapai target, menikah atau tidak menikah. Everything is about option in life. You choose. Kamu yang pilih apakah kamu akan happy atau tidak. That's why choose your own atau create your own happiness. Kamu kayak melihat standar kebahagiaan dari eksternal, X factor, Leo.
Contohnya tetangga aku udah punya 3 mobil sekarang. Dia kerja 15 tahun. Aku udah kerja 20 tahun, mobil aja belum kebeli. Nah, dan kemudian bahagia banget ya dia. You choose you create your own happiness katanya. Berarti kalau begitu kamu menetapkan standar kebahagiaanmu dari tetanggamu. Dan itu tidak akan pernah meet your requirement guys. Biar gimana pun hidup ini akan selalu menderita kesannya. It's like old belief system. Kamu itu masih kolot banget pola pikirnya, Leo. But I think Leo yang aku ajak bicara di sini bukan Leo yang biasa-biasa, guys. Kayak Leo yang punya karir, kayak Leo yang punya uang, kayak Leo yang have something in this world yang bisa dibanggakan begitu. But I don't know, you just not happy. Kamu harus cari cara untuk bikin kamu happy katanya Leo ya. Kalau nggak lama-lama hidup ini makin sulit bagimu, makin menyesakkan. Karena guys, apa yang kita kirimkan ke semesta ini itu yang balik sama kita. Sama besarnya, intensitasnya. Kalau kita bilang hidup ini tempat struggle, tempat perjuangan, tak ada henti-hentinya, tempat kesedihan, tempat penderitaan, kita bilang begitu guys ke semesta. Semesta itu akan kirimkan kesedihan, penderitaan. Kenapa? Because you ask that. Kamu yang minta itu guys. Makanya hati-hati dengan belief system yang kita pikirkan ini, hati-hati banget guys. Kita berpikir juga berdoa guys. Yang kita pikirkan ketakutan, maka semesta ini mau gak mau harus kirimkan ketakutan tersebut supaya terjadi realita. When you choose to create your own happiness, what kind of happiness that I want now in my life, itu yang akan kamu kirimkan ke semesta. Happiness itu akan dikembalikan ke kamu, direalisasikan istilahnya. Yang dikembalikan itu energimu. Mari kita lihat guys 3 kartunya Leo. Hai. Oke, sesuai dengan janjiku guys, 3 kartu saja dan itu dari bawah. Apapun kartu terbuka itu yang akan aku bacakan sama kamu ya Leo. Leo, hi, welcome to the club. This is the Strange, the Three of Wands, kemudian the Ten of Wands ya, beban dalam pikiran ini guys. Kalau the Ten of Wands datang, you are doing something that you don't want. Itu yang perlu kalian ingat dulu guys. Pertama sekali, kalau ada Ten of Wands, biasanya karena kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai. Kenapa kamu lakukan guys? Ada hal yang tidak kamu sukai, kenapa kamu lakukan Leo? Itu aku mau tanya dulu guys. Di depanmu ada makanan, makanan itu basi. Kamu gak suka makanan basi dan kamu makan guys. Meanwhile, tadi yang aku bilang kalian itu bukan Leo yang biasa-biasa guys. Kalian itu Leo yang punya pilihan. Kalian itu Leo yang cerdas. Kalian itu Leo yang berpendidikan. Kalian itu Leo guys yang punya uang. Kalian itu Leo yang punya pengalaman. Tapi kenapa kamu masih melakukan yang tidak kamu suka Leo? That's a very good question guys. Banyak banget klien personal reading aku datang begitu. Aku begini. Why? Gak ngerti gue guys. Kenapa kalian masih melakukan hal yang tidak kalian mau? Padahal ada kesempatan untuk tidak melakukannya. Padahal bisa untuk tidak dilakukan. Why? Ada makanan basi. Di belakang guys ada banyak rumah makan enak. Ada banyak pilihan makanan yang enak. Dikasih sama kamu makanan basi. Kenapa kamu makan guys? Kamu punya uang loh beli makanan yang enak di belakang. Segala macam yang baru dimasak juga ada guys. Hot plate misalnya. Kenapa kamu makan makanan basi itu? It's something like that about you here. That's why you're not happy right now. Create your own happiness. Kenapa kamu gak bahagia? Kamu makan makanan basinya guys. Sementara di belakang banyak makanan enak yang bisa bikin kamu bahagia. Tapi kamu memilih untuk misery. Memilih untuk menderita. Why? Jadi kalau kamu memilih menderita, it's like you are sending misery to the universe. Mau gak mau penderitaan yang akan kembali ke kamu. Lebih lama lagi kamu akan ada di situ. Gak mau aku bicara ini panjang lebar Leo. Sebelum kamu bisa balas jawab aku, kenapa kamu pilih makanan basi tadi? Padahal di belakangmu ada banyak makanan enak. Aku gak mau lanjut ngomong sama kamu. Kita beda banget, jauh banget beda frekuensinya. This is the strength for you. Kekuatan yang datang dari semesta di bulan Maret ini guys. Untuk membuat kamu memampukan dirimu untuk choose your own happiness. Selama kamu masih belum tahu guys kenapa kamu makan makanan basi itu, don't talk to me Leo. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. Leo Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan
3 kartu dari bawah untuk bulan Maret 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi dengan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah guys.